Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Jumat 9 April 2021. Gone with the Wind. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius 6 ayat 19 sampai 24. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Gone with the Wind, Hilang Terbawa Angin, merupakan judul novel yang diadaptasi menjadi film pada tahun 1938. Ceritanya tentang perempuan cantik bernama Scarlett O'Hara. Keluarganya adalah bangsawan kaya raya dan ia selalu menjadi pusat perhatian pria-pria muda. Sifat yang menonjol adalah selalu ingin berbuat apa saja untuk mencapai keinginannya. Ia selalu berhasil merebut dan memiliki yang diinginkannya. Tetapi di tengah perjalanan hidupnya, semua itu satu persatu hilang bersama angin. Para pemujanya, kekasihnya, warisannya, hartanya, semua yang dimilikinya hilang begitu saja. Scarlett adalah gambaran banyak orang masa kini, manusia yang bernafsu untuk mendapatkan segala sesuatu, cinta, harta, kedudukan, kekuasaan, ketenaran, dan lain sebagainya. Setelah mendapatkan semuanya, manusia akan berjuang keras untuk menambahnya lagi dan lagi. Berbeda dengan Yesus, alih-alih mengumpulkan harta di dunia yang fana, Yesus mengajarkan bahwa ada harta yang kekal di surga. Dalam Matius 6, Yesus mengajarkan tentang prioritas hidup. Yesus berkata, "Di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada." Ketika harta itu hilang, sukacita bisa hilang juga. Sehingga Tuhan Yesus mengingatkan supaya berjaga-jaga terhadap dorongan untuk memperkaya diri. Sebaiknya Tuhan berkata, "Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya." Apa maksudnya mengumpulkan harta di surga? Artinya, kita harus mengutamakan kerajaan Allah. Seluruh aspek hidup kita didasarkan pada kekayaan hikmat surgawi. Kita mengabdi kepada Allah dan bukan Mammon. Apakah kita tidak boleh mengumpulkan uang selama di dunia? Boleh saja, saldo tabungan yang banyak, rumah nyaman, mobil bagus, barang branded, siapa yang tidak tertarik? Tidak dipungkiri bahwa semua itu memang menarik. Tetapi, apa yang menjadi prioritas hidup kita? Sesuatu yang fana atau kekal? Allah atau Mammon? Berbahagialah kita yang senantiasa mengutamakan harta surgawi yang dilengkapi dengan doa, ibadah, ucapan syukur, pujian, penyembahan, persembahan, dan pelayanan. Allah sudah menyediakan bagi kita hidup kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera dalam kerajaan surga melalui Kristus Yesus. Hidup kita berasal dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.